Makanya saya bilang science dengan fiction nggak boleh dipisahkan. Cerita Pak. Celakanya sekarang Pak, banyak dosen matematika, ini dosen saya nggak tahu guru ya. Kalau guru sih saya ketemu guru-guru saya dulu hebat-hebat. Guru matematika saya, guru sejarah saya, wah itu bisa membuat saya duduk di paling depan itu dengerin itu. Karena disampaikan dalam bentuk cerita. Ya, itu semuanya begitu populer, begitu enak. Science dengan fiction tidak boleh dipisahkan. Karena ada fiksi membuat orang jadi berimajinasi. Karena orang berimajinasi, dia akan mendapatkan temuan. Dia akan menjadi penasaran. Ya. Kalau nggak ada begitu, nggak menarik. Celakanya, Bapak Ibu sekalian, pelajaran sejarah ini seringkali adalah pelajaran tentang tahun. Hampir semua soalnya sama kita. Kapan perang di Ponorogo? Maghrib. Pada maghrib setelah isya cuma 5 menit ya, jadinya habis maghrib Sebelum Isya cuma 5 menit. 18.25 18.30 gampang banget. Saya kasih tuh cerita mengenai perang di Ponorogo, ada bukunya dalam bahasa Inggris. Ada kawan saya jadi guru di Amerika tanya sama saya, cerita apa yang menarik? Saya bilang perang di Ponorogo. Dia sering banget ditanya, iya. Akhirnya dia bilang saya mau pakai buat ngajar. Buat apa kan perang di Ponorogo gak ada di negeri Anda? Oh, sejarah gak begitu. Kita ngajarin apa yang bisa dipelajari dari sejarah. Terus saya lihat soal yang dibikin beda sama guru Indonesia. Guru Indonesia kapan perang di Ponorogo? Dia soalnya, mengapa pangeran di Ponorogo ditangkap Belanda? Beda soalnya. Mengajak orang berpikir. Jadi tiap orang jawabannya tidak sama, bapak-bapak, ibu-ibu. Sedangkan kita jawabannya sama. Jadi saya kira ini harus kita rubah. Jadi Pak, saya juga ngajar bidang ilmu. Ya jangankan yang saya ajar, ilmu saya aja nggak pernah bunyi Pak dalam masyarakat. Saya jadi penulis di Kompas itu bertahun-tahun, 10 tahun tulisan saya nggak dimuat sama Kompas. Karena mereka lihat Renald Kasali, siapa ini? Nggak dikenal. Yang kedua, ilmunya apa sih? Manajemen. Manajemen nggak dikenal Pak pada waktu itu. Tapi tugas saya adalah membuat ilmu manajemen ini hidup. Saya kaget ketika tiba-tiba ada seorang yang khusus sama saya bercerita. Renald Kasali orang yang bisa menghidupkan ilmu yang tadinya nggak dikenal katanya. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Tiba-tiba saya jadi moderator ahli ekonominya Kompas. Kenapa? Karena kita bisa membunyikan, kita bisa menjelaskan fenomena gitu. Tapi ada orang yang nggak bisa menjelaskan, membuat hidup. Fisika, saya ada senang dengan tokoh namanya Michio Kaku yang tadi saya sebutkan. Bapak buka di YouTube, itu dia gayanya bercerita, suaranya pun bercerita. Kalau ahli biologi, saya senang dengan Sir David Attenborough yang ada di BBC. Dia bercerita yang tadi suaranya saudara dengar. When human being set their first settlement, ya, the world is full of life. Dia bilang. Suaranya menggelegar, suaranya kuat sekali, dan dia berikan contoh-contoh. Dia datang ke pulau Pulau Rinca, dia merekam komodo, dia bisa jelaskan mengenai komodo. Dia pergi ke tempat lain, dia jelaskan mengenai semut. Itu seperti apa? Dia bercerita ahli biologi sampai diberikan gelar Sir oleh Ratu Elizabeth. Jadi saudara-saudara, tidak bisa kita pisahkan angka dengan cerita, narasi, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita pisahkan, hidup kita akan kering, lulusan-lulusan kita akan meninggalkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi pesan saya mungkin itu barangkali sementara yang bisa saya sampaikan. Makasih Pak Sarang. Sukses. Ya, makasih. Catatan saya tadi yang saya akan membenarkan.